wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini ibu akan mengajarkan tentang materi gelombang elektromagnetik. Iya, kalian sudah baca ya tadi malam? Oke. Gelombang elektromagnetik. What the meaning gelombang elektromagnetik? Ya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Tidak seperti gelombang lain ya, yang perlu medium seperti tali, air, dan lain sebagainya. Oke, spektrum gelombang elektromagnetik itu ada 7. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio itu adalah gelombang yang frekuensinya dimulai dari 30 kHz ke atas. Jadi gelombang radio itu frekuensinya mulai dari 30 kHz ke atas. Diingat ya. Gelombang radio dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensi. Yaitu ada low frekuensi, ada medium frekuensi, ada high frekuensi, bahkan sampai yang super high frekuensi. Nah, apa sih manfaatnya gelombang radio? Gelombang radio dimanfaatkan untuk salah satu contohnya radiofon. Apa itu radiofon? Radiofon itu telepon tanpa menggunakan kabel. Jadi teleponnya tidak memakai kabel ya. Kalau sekarang rata-rata tidak pakai kabel. Kemudian bisa juga dimanfaatkan pada telepon genggam. Nah, kalian tahu telepon genggam? Oke, rata-rata ya. Kemudian bisa dimanfaatkan pada pesawat radio dan televisi. Itu manfaatnya. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super high frekuensi, biasa disingkat dengan SHF atau kepanjangannya super high frekuensi. Gelombang mikro frekuensinya sekitar 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 10 Hz. Nah, apa saja manfaatnya gelombang mikro? Yang pertama adalah untuk oven. Tahu oven ya? Oven atau microwave oven memanfaatkan sinar gelombang mikro atau memanfaatkan dari gelombang mikro. Kemudian yang kedua adalah biasa dimanfaatkan pada radar. Radar kepanjangannya adalah Radio Detection and Training. Nah, itu juga memanfaatkan gelombang mikro. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik yang ketiga adalah sinar inframerah. Apa sih sinar inframerah itu? Sinar inframerah atau sering disebut cahaya inframerah adalah tipe radiasi energi yang tidak tampak oleh mata manusia, namun dapat kita rasakan. Nah, itu inframerah. Jadi semua benda di alam semesta memancarkan beberapa tingkat radiasi inframerah, tapi sumber yang paling jelas adalah api ataupun matahari. Nah, siapa penemu sinar inframerah? Pertama kali diselidiki oleh William Herschel. Nah, dia pertama kali yang menyelidiki tentang sinar inframerah. Apa saja manfaatnya? Sinar inframerah itu bisa dimanfaatkan pada remote control. Remote control yang bisa dipakai untuk remote control AC, kemudian kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga dalam bidang kesehatan itu misalnya untuk membantu melancarkan peredaran darah, itu pakai lampu yang namanya infrared. Bisa juga untuk mengetahui suhu
tubuh yang ditembakkan. Itu bisa juga memakai inframerah. Jadi pakai termometer tapi yang inframerah. Yang selanjutnya adalah yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak atau sering disebut cahaya putih adalah nama cahaya yang dapat dilihat mata manusia ketika semua warna yang membentuk spektrum cahaya dapat digabungkan atau tampak seperti warna putih. Jadi kalau spektrum cahaya itu terdiri dari beberapa macam warna, misalnya merah, jingga atau oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Biasa disebut dengan warna-warna pelangi, Magicu Hibiniu. Singkatannya ya, diingat. Nah, ketika kita melewatkan cahaya putih melalui prisma, maka cahaya tersebut terpecah menjadi warna tersendiri dari spektrum cahaya tampak. Kalau semuanya nanti digabung bisa menghasilkan warna putih. Kemudian apa manfaatnya cahaya tampak? Nah, cahaya tampak itu dimanfaatkan bisa untuk sinar laser, atau yang sering dipakai adalah pen yang dari laser untuk cahaya tampak. Kemudian yang kelima adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau sinar UV yang berasal dari matahari tidak terlihat oleh mata manusia. Yang kita rasakan adalah panas mataharinya. Jadi, kalau panas matahari terasa itu bisa menyebabkan kulit kita hitam ataupun terbakar. Jadi, sinar matahari itu menghasilkan ada yang namanya UVA dan UVB. Bisa menyebabkan kulit hitam dan terbakar. Biasanya kalau untuk wajah itu kadang-kadang orang memakai foundation. Kemudian kalau untuk kulit menghilang atau mengurangi warna hitam itu biasanya memakai hand body lotion dan lain sebagainya. Ada gitu ya untuk mengurangi agar kulit tidak terlihat hitam. Nah, sinar UV itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk mendeteksi keaslian uang. Jadi bisa memakai sinar UV atau ultraviolet. Banyak ya manfaatnya, nanti silahkan dibaca di buku materinya. Nah, yang selanjutnya yang keenam adalah sinar X. Sinar X itu sering disebut juga dengan sinar Ronsen. Nah, apa sih kegunaannya? Sinar Ronsen itu biasa dimanfaatkan untuk mengetahui letak patah tulang. Misalnya, kalau ada orang kecelakaan kemudian patah, entah itu di tangan, entah itu di kaki, atau entah itu retak, maka biasa disinar dengan ronsen. Jadi, ronsen itu tidak boleh dipakai sesering mungkin, tidak boleh, tapi hanya kurang lebih 6 bulan sekali karena akan merusak sel jaringan yang hidup. Nah, itu sinar X. Kemudian yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma itu sinar yang memiliki frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Nah, sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai daya tembus sangat kuat sehingga dapat menembus plat besi tipis. Nah, apa kegunaannya sinar gamma? Sinar gamma bisa digunakan untuk membunuh sel-sel kanker atau bisa juga untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Misalnya sterilisasi alat-alat kedokteran untuk operasi. Nah, itu bisa memakai sinar gamma. Nah, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang gelombang elektromagnetik dan spektrumnya. Sudah jelas ya? Oke. Untuk selanjutnya, nanti kalian akan mengerjakan soal dari Ibu. Jadi silakan diklik ya di linknya. Nanti silakan dikerjakan dan dikirim. Ya, demikian dari Ibu. Salah hilaf mohon maaf. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan.
tetap konsumsi vitamin C, tetap jaga jarak, dan kurangi kerumunan. Nah, kalau kalian keluar rumah, tetap memakai masker agar kita tetap sehat. Jadi kita harus menjaga kesehatan diri kita. Nah, sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.